حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin. Para jamaah yang dirahmati Allah, pertemuan pagi ini kita akan meneruskan dari pertemuan sebelumnya, Tarjamatul Quran, terjemahan Al-Quran. Untuk memaksimalkan terjemah Al-Quran, tidak bisa lepas dari bahasa. Kalau panjenengan senang bahasa, pas pagi ini kita akan bahas bahasa. Sedangkan bahasa sendiri, bahasa Al-Quran yang sudah disampaikan oleh Allah di dalam ayatnya, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kenapa bahasa Al-Quran itu memakai bahasa Arab? Agar berpikir, agar menelaah, agar mentadabburi. Namun jika panjenengan tidak ada basic tentang bahasa Arab, maka nanti akan saya berikan paling basic, paling dasar dari bahasa Arab. Karena ini penting untuk mengetahui tarjamah, tafsir, kandungan Al-Quran. Itu kalau tidak didasari atau diikuti oleh keahlian di bahasanya, mana bisa kita nangkep yang pas? Sulit kita nangkep yang pas. Karena sebagaimana kemarin saya contohkan, kenapa ini ada al, kenapa ini ada alhamdulillah, kenapa ini ada alif lamnya, kenapa alamin ini ada alif lamnya, kenapa Rob ini tidak ada alif lamnya, ini Ar-Rahman ini kan ada alifnya, Ar-Rahim ya ada alif lamnya, Al-Adin ya ada alif lamnya. Hal-hal seperti itu penting kita ketahui. Dan kenapa yang lain tidak ada alnya? Kemarin juga kita sampaikan bahwa jika ada al, berarti ciri khas kata benda. Berarti yang kita bahas itu perihal benda. Ada yang nggak ada alnya, tapi juga disebut kata benda, yaitu jika ada tanwinnya, ada an, in atau un di akhirannya. Umpamanya di sini, ya. Kata hudan ini kan ada tanwinnya. Insya Allah panjenengan sudah tahu atau sudah bisa membaca Al-Quran. Kenapa hudan ini kok juga disebut kata benda? Karena masuk ada tanda tanwinnya. Lah kenapa tidak pakai alif saja, al-huda? Kenapa tidak pakai alif seperti ini, al-muflihun? Semuanya bisa diuraikan dengan jelas dan terang jika ada basic, ada latar belakang bahasa. Lalu jika kita tidak mengetahui bahasa, nikmat untuk membacanya dari sisi sastra nggak ketemu, nggak dapat. Indahnya susunan uslub Al-Quran itu karena seseorang di antaranya mengetahui bahasa. Kok bisa ya? Kemarin saya sampaikan juga, kok bisa ya surat Al-Fatihah ini
semuanya terbuat dari kata benda. Dari ayat 1 sampai ayat 4 itu semua kata benda. Ini kata benda, ini kata benda. Lalu susunan kata benda itu bisa diterjemahkan dengan enak, dibaca pun juga enak. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang luar biasa itu ada satu yang tidak kata benda di situ. Para jamaah tahu yang mana tidak kata benda? Huruf ba ini loh. Mewakili dari huruf ba ini. Karena inilah harokatnya mi, hi, ni, mi. Karena ba itulah sehingga bismi, tidak bismu, tidak bisma. Allahi jadi hi, ar-Rahmani jadi ni, ar-Rahimi jadi mi. Panjenengan cari ketika ada huruf ba di depan kata benda itu selalu harokatnya kasro. Atau disebut dalam bahasa Arab namanya jer. Jer itu kasro. Saya beri sedikit pengetahuan ya, basic bahasa. Istilah-istilah yang sering muncul di dalam bahasa. Ada kata ada kata nasok, ada kata nasok atau nasobun. Itu identik dengan maksudnya adalah fathah. Panjenengan rungokne wae wis. Pokoknya ikut nyambung, alhamdulillah, gak nyambung ya alhamdulillah. Karena ini gak gampang, klik langsung itu gak gampang. Harus terus menerus. Terus yang kedua itu ada rofa. Rofa itu artinya duma. Ini istilah-istilah yang tidak boleh tidak tahu orang belajar bahasa. Rofa itu duma, maksudnya identik dengan harokat duma, fathah duma. Yang berikutnya ada jen, itu identik dengan kasro. Kenapa saya bilang identik? Karena rofa tidak selalu duma, nasab tidak selalu fathah, jer tidak selalu kasro, dan seterusnya begitu. Identik. Umumnya kalau orang bilang, oh dibaca nasab, panjenengan wis ngerti. Lek nasab itu maksudnya fathah. Oh dibaca jer, oh berarti dibaca kasro. Ngono. Panjenengan tadi ngaji nang dia nasab, rofa, kasro. Oh itu belajar basic bahasa dan istilah yang sering dipakai untuk harokat. Lalu ada jazm, jazmun. Panjenengan belajar ini gak kira ketemu nang dinding karena pondok. Dan terus Masjid Al-Falah sini. Untung kita ketemu. Jangan ditanya di akhirat bahasa Arab ya apa? Garu. Tapi insya Allah bisa jawab, masih gak bisa bahasa Arab, masih gak bisa ngomong bahasa Arab. Secara otomatis panjenengan bisa baca Quran, bisa bahasa Arab. Otomatis bawaan kita ini ngerti bahasa Arab, paham. Karena nyatanya di akhirat itu ditanya alastu birabbikum, jawab kok. Qalu bala syahidna, ngono jawabannya awak dhewe saking lali. Jazm itu identik dengan sukun. Jadi kalau ada kata jazm berarti sukun. Tak dari ini meneh. Saya nanti kalau bilang nasab berarti panjenengan maksudnya ke arah mana harokatnya? Fathah. Lek rofa duma, lek jen kasro, lek jazm sukun. Ini basic. Wes. Itu tadi saya bilang. Dening kok lek lali, gak apa-apa. Seperti wis tahu krungu. Sudah pernah belajar. Masalah ingat atau lupa urusan sana. Aku gak melok ngurus. Kalau Allah kasih ilmu, panjenengan ditambah ilmu, tanpa perantara pun bisa.
Tapi kok ngaji begini, Allah kasih ilmu alhamdulillah. Kalau tidak kasih, sudah gugur kewajiban mencari ilmu. Sudah gugur kewajibannya. Ya tinggal panjenengan kali gak dikasih ilmu, protes sama aku. Lah kok lali ilmu kok panjenengan nggak kasih, gitu aja, bilang aja gitu nanti. Saya sudah nyari kok. Nyari di mana? Di Al-Falah, saksinya mana? Panjenengan didatangkan masing-masing saksi. Termasuk saya. Wah, terus panjenengan bilang, ya Allah benar. Ngaji sama Ustaz Mokhtar. Saya juga bilang, ya Allah saya waktu itu ngaji, disaksikan jamaah. Saling memberikan saksi kebaikan. Wis mesti diceluk wis aku wis mesti diceluk ya. Wis aku yakin kok diceluk meneh. Lha iya kanggo saksine jenengan lek pagi ini ngaji. Masing-masing menjadi saksi. Baik, lepas dari ini kalau sudah dialihkan ini kita terus ora lali meneh biasa biasa. Apa rofa? Lali maneh lek diselingi titik ngono lho wis. Nah, tapi gak apa-apa wis. Wis aku ya terserah ngono ya. Wis. Lalu alhamdulillah ini ya kata benda. Ini kata benda. Ya. Lillah kata benda, Robbi alamin kata benda semua. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin ini juga kata benda. Jadi ayat 1 sampai 4 ini semuanya kata benda. Terbuat dari kata benda. Hari itu kemarin juga saya sampaikan untuk menyambung ya. Bahwa susunan seperti ini menjadikan orang bahasa seperti saya orang bahasa. Sastra dan bahasa Arab. Pelajaran saya itu tiap hari itu sastra dan bahasa Arab. Lalu nyadar Pak, muncul Pak. Kok iso ya kata benda itu disusun menjadi sebuah kalimat yang enak dibaca, enak diterjemahkan dalam susunan uslub tidak salah. Kok iso ya disinilah terus para ahli bahasa itu ditantang yang kafir-kafir itu. Ayo bikin satu ayat, satu surat yang serupa dengan Quran. Sampai sekarang nggak bisa. Karena unik. Dan tak mungkin ini Rasulullah yang bikin. Bagaimana menyusun kata benda itu menjadi sebuah bacaan yang enak yang tiap hari kita baca dan tidak lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau tidak dari hati yang dalam dan tidak di basically atau diawali dengan mengerti bahasa. Untuk apa baik semuanya tidak tahu. Terus untuk apa alif di sini, alif lam di sini dan seterusnya. Dan kemarin sudah saya jelaskan. Apa masih ingat apa tidak ya wis. Saiki diterusne wae. Kan tentek kok Fatihah. Iyyaka na'budu. Nah ini unik lagi. Lah panjenengan mungkin selama ini wis pokoke wis hafal aja tuh. Tapi gubahan, tadaburan tentang bahasanya gimana? Wa iyyaka nasta'in. Dan ini tak ulang-ulang. Dulu sampai saya ulang lagi. Ketika saya balik tanya, ayo gimana ini susunan apa namanya? Lupa lagi. Tapi enggak apa-apa ya itu tadi. Namanya begini nih. Ini Pak. Iyyaka na'budu. Ini jumlah tahwiliyah namanya. Tahwiliyah. Cek tasiki tau krungu tahwiliyah. Saya ngajine gak ngaji bahasa. Dalam panjenengan umumnya para jamaah rahimakumullah ngaji bahasa itu membosankan. Kenapa membosankan? Gak ngerti. Lalu bahasa itu banyak tidak digemari, utamanya bahasa Arab. Dari ini gaya apa bahasa Arab itu katanya dimudin tak. Lah mudin itu apa? Kanggo nalkini mau katim hati. Ya apa sih? Loh, bahasa Arab itu bahasa percakapan. Bim al-lughatal arabiyyah kata Rasul. Cintailah bahasa Arab. Alasannya yang pertama li'anni arabiyyun karena saya orang Arab. Wal Quran arabiyyun dan Al-Quran bahasa Arab. Wa kalamu ahlul jannah arabiyyun dan percakapan sehari-hari ahli surga bahasa Arab. Rasulullah yang pesan saya itu tidak bisa bahasa Arab. Ya apa surga? Mana wae? Karo. Nggak tahu. Tapi yang jelas percakapan di sana itu bahasa Arab.
Insya Allah kalau panjenengan bisa baca Al-Quran, otomatis kok. Jangan khawatir. Jadi 3 hal itu menjadikan bahasa Arab itu hendaknya disebarkan. Saya ingat pesan Hasan al-Banna dalam bukunya 10 pesan Hasan al-Banna. Di antara pesannya adalah berbahasa Arab karena itu syiar Islam. Tak ingat sampai sekarang waktu mahasiswa dulu saya punya bukunya itu. Entahlah sekarang di mana buku itu. 10 pesan Hasan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin Mesir. Baik. Kenapa kok ini disebut jumlah tahwiliyah? Tahwiliyah itu artinya terbalik. Kenapa dibalik? Wallahu a'lam. Tetapi deteksi orang bahasa begini. Sebenarnya kalimat itu yang benar. Sebenarnya kalimat yang benar susunannya itu ada subjek, ada predikat, ada objek. Susunannya itu begini. Lalu subjeknya saya, predikatnya makan, objeknya roti. Saya makan roti. Kalau kita lihat ayatnya tadi, iyyaka na'budu. Panjenengan saya tanya, yang subjek yang mana ayo? Orang bahasa? Mana orang bahasa ini? Saya terjemahkan saja ya. Ini saya hapus lagi. Ini ya. Kami ini kan menyembah kepadamu kan gitu. Kami menyembah kepadamu. Kamilah subjek. Menyembah predikat. Ya. Kepadamu objek. Sorry. Kami subjek. Terus predikat. Ya. Terus objek. Jadi kami menyembah kepadamu itu kalau disusun Al-Quran ini, itu na'budunya di sini mestinya. Nyambung? Jadi mestinya na'budu iyyaka, subjek predikat objek. EYD, ejaan yang disempurnakan. Ngono sakjane. Pertanyaannya kenapa iyyaka mendahului terus berikutnya kata na'budu. Iyyaka kepadamu lah gitu. Nah itu kami, budu itu menyembah. Kepadamu kami menyembah. Gak keliru ta? Mestinya na'budu iyyaka lah ngono dong. Tapi ayat ini tidak begitu. Kita nggak berani menyalahkan. Wah iki sing nyusun iku protes juga iso. Ayo panjenengan rubah wis tak gegeran sak donya. Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka ngono. Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Jadi ini dulu. Ini di sini. Terus ini di sini. Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Yang pertama gak enak. Ya, rasane mote lho gak enak. Apa gak enak? Iki akhirannya itu in, rahim, din. Lah kok akhirannya gak enak. Habis maliki yaumiddin. Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Gak enak. Gak klik di hati, gak klik. Jangankan yang muslim. Anak Kristen kelas saya dulu di SD. Anak-anak Kristen. Itu hafal. Sampai dibawa, sampai dewasa. Sampai masuk Islam. Lalu saya bilang begini. Sampai kok apa? Iya Pak, dulu ikut kelas Bapak. Jadi guru Kristen itu gak ada yang teko. Wakil ya gak ada, pendeta ya gak ada. Gabunglah di kelas kita, kelas muslim. Daripada lepas, hilang, main-main, masukkan ya
nyambung. Bismillah bareng. Dia cuman berapa orang, 6 atau 7 orang, semua kelas itu muslim. Saking seringnya itu, hafal. Lalu masuk Islam di sini, sampean kok hafal Al-Fatihah. Dulu kan ikut bapak, itu gak hilang. Padahal gak muslim, gak pernah pakai sholat. Saking gampang dan enak susunan tuh, dia habis. Iya karena Abu Tuh ya. Yang kedua kenapa? Kenapa kok dibalik begitu? Orang bahasa bilang seakan-akan penyembahan kita itu tidak terlalu penting. Yang penting itu ini, karena yang penting ini didahulukan kepadamu ya Allah. Iyakah nak butuh. Sehingga nak butuh itu karena sponsorship dari Allah. Bukan kita yang berupaya terus Allah jadi senang karena kita menyembah. Seakan-akan begitu. Andaikan ini didahulukan. Seakan-akan ya. Kok ya Allah yang butuh, bukan kita yang butuh. Nah ketika ini didahulukan, padamu ya Allah kami menyembah. Sepertinya seakan-akan Allah itu aktor utama tentang bisanya kita ibadah. Yang ini juga pula, dan kepadamu juga ya Allah nasta'inu kami mohon. Dan kami memohon pertolongan kepadamu. Seakan-akan Allah itu objek. Memang objek ini, objek yang bisa diposisikan sebagai objek. Ada objek yang tidak diposisikan sebagai objek, tapi aktor utama, pelaku utama. Dan inilah contohnya, ini namanya jumlah tahwiliyah, jumlah yang terbalik. Nah terbalik itu bisa indah seperti itu. Silakan bikin yang kata yang terbalik. Seperti contoh saya tadi, saya makan roti, mau roti makan saya, nggak cocok loh, nggak cocok. Objek predikat, objek subjek predikat. Roti saya makan, masih ada enak ya. Roti saya makan masih bisa. Dan bahasa itu arbiter. Sifat aslinya bahasa itu arbiter. Arbiter itu bebas, mana suka. Yang penting apa yang disampaikan kepada lawan bicara itu sambung, selesai. Walaupun hanya isyarat-isyarat. Walaupun bahasa bebas ya, bahasa gaul lah. Yang penting lawan bicara itu nyambung, selesai. Maka belajar bahasa Arab dalam takalum, hiwar, percakapan, itu yang penting lawan bicara itu nyambung, selesai. Walaupun salah-salah, tak penting. Gak ikut susunan bahasa yang sempurna. Yang penting iso ngomong, sementing bicara. Tetapi yang sering belajar bahasa Arab atau bicara bahasa Arab, karena mendahului sebuah tata bahasa, gak iso ngomong. Wedi salah, iya alas, alhamdulillah syukron kasir, ana dhahib ila al-falah, saya pergi ke, padahal itu kalimatnya salah susunannya itu. Gak apa-apa, ana dhahib saya pergi ke al-falah, ana dhahib ila al-falah, ana roji min al-falah, saya pulang dari al-falah. Ndak ana arji'u min al-falah. Seperti gini, kemana Bapak? Pasar. Nyambung nggak betul? Ndak usah diulang. Saya mau pergi ke pasar. Terlalu rumit. Lah itu sifat bahasa, bebas. Bebas bahasa. Nah, Al-Quran tidak seperti itu. Al-Quran tidak seperti itu. Disusun untuk menjadi sebuah contoh yang akhirnya jadi rujukan tata bahasa yang kaya dengan sastra. Yang kaya. Bagaimana panjenengan kalau sudah sampai kepada ayat-ayat yang pendek-pendek, yang satu kata itu Ar-Rahman, Allamal Quran. Ar-Rahman itu Bapak, para jamaah, Ar-Rahman itu panjenengan, saya tanya, Ar-Rahman itu Ar-Rahmani, apa Ar-Rahmana, apa Ar-Rahmanu? Ayo. Hah? Ar-Rahman itu Ar-Rahmani, Ar-Rahmana. Berarti kan gak titen. Padahal jenengan sering tau baca. Apa aku gak ketiten? Nunani. Kamu gak ketiten. Saking seringnya membaca sampai lupa. Ar-Rahmanu.
Kenapa Ar-Rahmanu? Ya awal kata Ar-Rahmanu. Kalau panjenengan belajar tafsir, ada rahasia-rahasia tafsir, panjenengan bisa kaji sendiri tafsir. Saya khusus memberikan telaahan bahasa. Pangapunten agar tidak ada yang tidak tahu basic bahasa Arab. Walaupun basic, nggak apa-apa. Nggak sampai yang namanya gaya bahasa, nggak sampai yang namanya personifikasi, metafora, majas, isti'arah, makniyah, isti'arah, tasrifiyah, nggak usah ada tuh. Itu semua Quran ada loh itu, ada. Majas hadzaf, pernah saya sampaikan majas hadzaf itu. Ya mungkin karena saking lamanya panjenengan juga lupa. Majas hadzaf itu. Majas hadzaf, majas ya. Apa ini namanya? Istilah-istilah yang terbuang yang sebenarnya harus ada di Quran tapi tidak ada. Tidak diberi. Contoh begini, saya ke warung itu, "Bu, saya beli nasi." Lah ibu itu bilang, "Ikan apa?" Baru saya jawab, "Ayam." Terus teman saya ditanya, "Lah sampean opo?" Ditanya orang yang jual warung. "Saya iku apa itu bebek." Nah, saya bebek. "Saya kambing." Loh, maksudnya apa ya? Kan mestinya saya beli nasi, ikannya kambing. Tapi jawabnya, "Saya kambing." Loh, gitu itu namanya majas hadzaf. Ada yang terbuang. Kalimatnya itu ada itu. Tapi lawan bicara sudah paham. Lah sampean apa? Sampean ayam. Sampean apa? Tahu. Loh, sampean apa kok jawabnya tahu? Gak dijawab loh. Orang yang cara ini sudah nyambung, cukup. Walaupun sakjane lek diteliti orang guyur sampai kambing. Sampai dibungkus apa pan sini? Kula bungkus. Sampai dia bungkus. Bungkus. Jadi sampai dia dibungkus. Ya. Kalimat seperti itu semuanya juga ada dalam Al-Quran. Saya contohkan di Quran. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Dan datang Tuhanmu dan malaikat bersop-sop. Tidak mungkin Allah itu berjejer dengan malaikat, itu tidak mungkin. Tapi konotasi kita melihat arti seperti Allah di situ malaikat berjejer-jejer gitu. Padahal tidak ada yang hilang. Ya tidak mungkin yang Maha Kuasa yang pencipta itu kok disamakan dengan derajat malaikat-malaikat yang jejer-jejer. Boten. Lah ini yang ngurus persoalan ini adalah orang bahasa. Wajah Arab buka dan saat datang Tuhanmu itu. Tuhan itu datang dalam kekuasaan dan keagungannya. Dan saat itu malaikat bersof-sof berada di barisan-barisan. Mboten jajar Allah itu. Dan wajah Arab buka wal malaku sof. Wajah Arab buka wajah al malaku sofan sofa. Ada kata yang hilang. Ya. Kalau disusul dalam bahasa. Nah yang hilang itu malah dihilang itu malah terlihat indah, terlihat baik, terlihat ringkes. Sehingga Al-Quran itu tidak bertele-tele. Al-Quran dianggap susunan yang terbaik. Sehingga menjadi tata bahasa Arab sampai sekarang menjadi rujukan. Kalau tata bahasa tidak cocok dengan Al-Quran, ya harus disesuaikan dengan bahasa Al-Quran, susunan Al-Quran. Tidak boleh menyalahi Al-Quran. Itu namanya jumlah tahwiliyah. Mulai dari sini, kata kerja. Ternyata tentang keimanan yang atas tadi, mulai bismillah sampai ayat 4, itu bahas tentang keimanan. Makanya surat Al-Fatihah itu ada 3 kelompok atau 4 kelompok. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Yang pertama masalah iman, Fatihah. Yang kedua masalah ibadah. Yang ketiga masalah sejarah. Ada yang mengatakan yang keempat ini akhlak. Akhlak itu dikata ihdina ini. Ibadah ya kan abudu.
akhirat ihdinas siratal mustaqim. Lah sirata sampai ayat 7 terakhir ini masalah sejarah. Di mana sejarahnya? Di mana sejarahnya? Siratal ladzina an'amta, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Berarti kan sejarah. Telah engkau beri nikmat berarti yang masa lalu. Alaihim atas mereka. Lalu ada lagi ghairil maghdub, bukan orang-orang yang kau murkai atau yang kau marah ya, maghdub itu murkai. Yang masa lalu juga. Nah, berarti ada masa lalu yang tertera di sini. Nah, masa lalu, sejarah masa lalu diwakili ayat 7. Waladhdallin, dan juga orang-orang yang sesat. Panjenengan ada kata al-maghdub. Al-maghdub ini saya bilang tadi ada alnya. Nih, ada alnya. Ad-dhalin juga ada alnya. Kalau sudah ada alnya itu para jemaah sekalian, berarti kita tidak boleh bedek nerjemah yang lain, kecuali maksudnya hanya itu, ke situ. Maksudnya adalah al-maghdub, orang yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi, ada orang-orang Nasrani, ada orang-orang yang penyembah yang lain. Itu maghdub yang dimurkai Allah. Dan terjemahan ini sudah fokus, sudah jelas. Apalagi yang waladhdallin ini juga yang sesat, banyak yang sesat. Ya yang ateis itu, yang Hindu, yang Buddha, yang Gatholoco, yang Dharma Gandul, yang kebatinan dan lain sebagainya, yang sesat. Jadi berlindungnya kepada Allah itu orang yang telah kau beri nikmat, bukan orang-orang ini. Jadi orang yang diberi nikmat ya para sahabat dulu, para nabi dulu, dan para pengikutnya yang telah engkau berikan nikmat. Nah, kata an'amta ini fi'ilnya fi'il madhi. Nah, ini baru lagi kalimatnya. Fi'il madhi itu perihal masa lalu. Berarti memang benar bahwa ini menceritakan masa lalu. Buktinya apa? Kata an'amta yang ada di sini. Ini fi'ilnya fi'il madhi. An'amta, telah engkau beri nikmat, dan pakai fi'il yang fi'il yang tafdhil. Fi'il tafdhil itu an'ama. An'ama. Seperti akbar itu Pak. Lek kabir itu besar, lek akbar besar. Lek shaghir itu kecil, lek asghar sangat kecil. Lek nikmat, lek an'ama sangat nikmat. Telah kau berikan kenikmatan yang besar. An'amta. Tanya itu Allah. Tanya ini Allah. Telah kau beri nikmat. Nah, berarti kisah masa lalu. Dari mana kisah masa lalu? Ini fi'ilnya fi'il madhi. Fi'il masalah. Ada fi'il mudhari, ada fi'il mar. Saya ulangi, fi'il madhi past tense masa lampau. Kalau di dalam ayat itu terdapat fi'ilnya fi'il madhi, berarti mengkisahkan masa lalu. Lah, dari sisi bahasa, sampai kapanpun nggak ngerti kalau ayat itu menceritakan masa lalu. Lah, kalau fi'il mudhari yang ada di sana, masa sekarang yang akan datang. Umpamanya la'allakum tashkurun. Tashkurun itu fi'il mudhari. Supaya kalian bersyukur. La'allakum kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fi'il mudhari. Berarti ini berlaku saat ini sampai akhir zaman. Berarti ayat ini sedang berlangsung saat ini terjadi dan akan berlangsung terus-menerus. Dari mana kita tahu? Kalimat yang tertera itu fi'ilnya, kata kerjanya. Fi'ilnya fi'il mudhari. Alhamdulillah sudah paham semuanya. Alhamdulillah sudah nyantol ini. Mulai nyantol apa mulai ngantuk? Saya khawatir kalau terlalu serius. Jangan terus anteng. Susah saudara yang perubahan katanya yang sangat bikin bingung. Ya. Amta itu kan nama.
Tapi kalau nikmat itu artinya apa? Nikmat. Iya. Ya. Nikmat itu sudah menjadi kalau sudah kata nikmat berubah jadi nikmat, itu jadi kata benda, isim. Dari kata naima yang amu atau an'ama yun'aimu. Ketika sudah jadi nikmat atau nikmatun, nah itu sudah menjadi kata benda. Jadi kata kerja itu bisa jadi berubah jadi kata benda. Kalau kata benda yang original itu bisa jadi dari kata kerja juga. Maunya masjid. Masjid itu Pak, dari kata sajadah. Telah sujud. Itu bersujud. Bersujud. Lah kalau dibendakan tinggal nambahin mim. Masjid. Darosa itu belajar. Kalau tempat belajar namanya madrasah. Tempat sujud namanya masjid. Tinggal nambah mim. Salima itu Islam. Kalau orang Islam, Muslim. Amanah itu aman. Kalau orangnya mukmin ditambahin mim. Atau diberi tanwin nikmatun, ada tanwinnya. Nah itu juga bisa berubah menjadi kata benda. Nyambung? Campur tapi iso lali mana. Ora apa-apa lali itu gak apa-apa sih, gak oleh lalian. Gak oleh. Termasuk an'ama ini aslinya dari kata an'am. Terakhir sebagai penutup. Sebagai penutup. Aslinya an'ama tadi, aslinya begini Pak. Aslinya begini. Saya hapus dulu. Aslinya itu an'ama. An'ama ini. An'ama begini. Aslinya harokatnya mim ini fathah. Tapi kalau ada domir, nah ini anyar mana? Apa domir? Kata ganti. Kalau ada kata ganti di situ, di sini kata gantinya kebetulan ta. Nah gini. Maka mim yang tadinya fathah ini jadi sukun. Mim yang tadinya fathah jadi sukun. Berarti ini aslinya amata. Tapi Quran tidak memakai itu. Selalu ekor kata di akhirnya itu disukun. Amta. Aslinya assalamualaikum itu assalamu alaikum. Lalu dimunculkan ala itu ada yaknya. Kholakokum atau kholakona. Bisa bayangkan? Kholakona. Itu aslinya apa? Kholakona. Tapi tidak ada di Quran. Semua yang diakhiri dhamir, ta, ka, na, huruf terakhir dari kata kerja itu sukun. Inna khalaqnakum. Asli panjenengan harus tahu. Aslinya inna khalaqnakum. Dan semua Al-Quran itu. Nah, dhamir gini ini namanya ya. Namanya mutaharrik. Mau lu bisa lali, saya ini tahu. Dhamir mutaharrik. Mutaharrik itu gerak-gerak atau berubah. Dhamir yang iya datang muncul, harokatnya fathah jadi berubah jadi sukun. Nah itu loh. Akhirnya dhamir ini mutaharrik disebutnya. Atau dhamir lainnya mutasil. Mutasil. Tangganya meneh, ketemu meneh kapan-kapan bahas meneh dengan mudah-mudahan nyambung. Tapi yang jelas ilmu bahasa semakin tidak ada. Ya, memang kebetulan Sabtu itu yang kelima itu ada 4 kali setahun. Tapi ya pengen ngilangi kangen ya gak apa.
Apa kita re? Banyak bisa Ya, bisa hari Jumat tidak lama. iya. Dulu pernah kan kita setiap bulan ya, Pak, ya? Iya. Dulu setiap bulan. Tiap bulan akhir, misalnya ada sesi di akhir di atas tanggal 20. Kita bahas itu. Dan sekali lagi materi bahasa ini barangkali mungkin di awal ini saya juga tahu jarang membahas materi bahasa, jarang. Dan ini sebenarnya materinya lembaga kursus. Materinya kursus Al-Quran Masjid Al-Falah. Ada terjemah, ada bahasa. Bahkan bahasa kita itu sehari-hari, percakapan sehari-hari setelah punya banyak kosakata baru disusunkan seperti ini. Kenapa itu gitu. Jadi kalau panjenengan barangkali untuk menyempurnakan ikut saja bahasa di LKF. Panjenengan nggak usah bingung dengan biaya, pokoknya gelem ae wis nang ACC. Langsung ikut bahasa terjemah. Bahkan terjemah sekarang, bahasa sekarang yang ngajar itu lulusan Mesir. Ya, namanya Ustadz Abu Darin itu, lulusan Mesir LC. Mengajar bahasa dan mengajar terjemah. Enggak, ya, karena saya tidak bisa mengajar karena ada di pengurusan. Monggo panjenengan semangati keluarga juga. Panjenengan pinter, keluarganya juga harus pinter. Pinter dalam hal ini. Walaupun sedikit kita ambil bagian tentang bahasa. Sama sekali tidak tahu itu kayak gimana gitu. Kok belas nggak ngerti itu. Jangan sampai demikian. Karena itu tetap berbaik sangka bahwa Allah akan memberikan kita tambahan ilmu dan mudah-mudahan manfaat walaupun sedikit. Kembali kepada Allah semua kita lendengkan segala urusan. Karena Allah lah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah semua urusan dikembalikan. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Mohon maaf lahir dan batin. Dari apa yang saya sampaikan yang singkat ini, insya Allah besok kita akan menerjemahkan mulai surat Al-Mulk. Tidak saya teruskan Al-Baqarah, tidak. Nanti lah. Ini Al-Mulk kan cuma 30 ayat. Lebih cepat Al-Mulk, terus Al-Qalaq dan seterusnya sampai Anas. Nggak tahu Anas itu sudah selesai apa usia kita yang selesai, nggak tahu. Duluan mana? Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.